Hai pendengarku, balik lagi di channel Mas Jembros. Jadi pada video kali ini bisa dibilang ini konten baru ya di channel Mas Jembros. Tapi kita masih ngebahas tentang horor. Jadi bedanya kalau ini hanya sekedar suara, ya kurang lebih gue mau bikin kayak ala-ala podcast gitu sih. Jadi gue udah lama banget pengen bikin podcast sebenarnya, dan baru kepikiran sekarang, kenapa enggak gitu loh kan. Dan kebetulan juga kemarin ada juga beberapa yang ngirimin ceritanya tapi lewat VN. Katanya sih mager nulis gitu loh. Jadi buat kalian yang mager nulis gitu kan, mager ngetik, nanti bisa kirim aja di email Mas Jembros, yaitu masjembros28@gmail.com. Nanti kalian bisa kirim langsung ke sana. Nanti kalau emang ceritanya seru dan serem untuk dibagiin, bakal gue bawain di next episode lah istilahnya gitu. Ya udah, mungkin gak usah berbasa-basi lagi. Ini ada cerita kiriman tentang pengalaman naik gunungnya nih, dari Muhammad Suja. Nama Instagramnya itu Muhammad.suja28. Dia ngirim ceritanya tentang pengalaman pendakian Gunung Kerinci. So buat kalian yang penasaran, langsung aja simak ceritanya berikut ini. Iya, perkenalkan, nama gue Muhammad Suja, gue dari Tangerang. Ini perjalanan gue ke Gunung Kerinci pada tanggal 8 Juni kemarin. Gue memulai pendakian jam 10 kurang lebih lah. Jam 10. Tim gue itu ada ber-6 orang, 2 cewek, sisanya cowok. 3 cewek, 3 cowok. Nah, mulai pendakian jam 10. Jalan kita ke pos 1. Dan pas jalan itu, gue itu belum ngerasain hal-hal yang janggal ataupun aneh. Dan gue tuh santai aja gitu jalannya, kayak yang gak terjadi apa-apa. Karena emang gak terjadi apa-apa, gue jalan santai sama teman-teman. Dan dari pos 1 ke pos 2 masih belum ada kejadian-kejadian. Dari pos 2 ke pos 3 berhenti di pos 3. Berhentinya agak lumayan lama karena ngambil air. Ngambil air itu ada kayak jalan setapak gitu, jalan 500 meter, ada belokan ke kiri. Itu gak tahu jalannya nembus kemana. Dan 300 meter ke depan ada belokan ke kiri juga. Dan itu jalur yang ke arah sungai buat ngambil air, mata air. Jalan sampai mata air, minum, ngambil air. Gua sama teman-teman sholat dulu sebentar. Selesai sholat, prepare lagi, pakai sepatu lagi, ngecek air minum, ambil dan dibawa lagi air minumnya ke pos 3, ke tempat teman-teman. Nah, sampai di pos 3 itu kita jalan sampai ke shelter 1. Nah, pas di shelter 1 kita ngecamp, masang tenda buat bermalam. Nah, selesai masang tenda itu kira-kira jam 4:30. Nah, 4:30 udah selesai masang tenda, masukin barang. Teman-teman pada pada masak, yang ceweknya, yang cowoknya pada ya biasalah ngopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol ya kan. Nah, gak lama kemudian ada pade seorang porter dari base camp mana gitu, saya lupa, cerita sama kita. Awalnya sih sempatnya kita mau ngecampnya tuh ada tuh pas jalan mau menuju ke trek selan untuk menuju shelter 2 itu kan ada lahan lumayan lah, bisa buat bangun satu tenda. Dan di sampingnya itu persis banget pohon, nggak tahu sih pohon apa, cuman gede banget pohonnya. Nah,
Akhirnya kita tuh nggak boleh ngecamp di situ kata pade-pade itu. Nah kita disuruh pindah. Nah kita jadinya ngecampnya di samping tenda pade-pade itu, seorang porter. Nah selesai kita masang tenda, ya yang cewek masak dan kita ngobrol-ngobrol. Nah pade itu datang ngerokok juga. Kita tawarin kopi, dia mau, kita bikinin kopi juga buat dia. Habis itu ngobrol lah kita sama dia, cerita-cerita ya kan, kita basa-basi gimana gitu ya, Pade di sini udah berapa lama segala macem. Nah setelah kita selesai tanya-tanya ke Pade, nah Pade baru mau cerita ke kita, maaf ya tadi Pade ngomelin kamu ngecamp di situ, soalnya bukannya kenapa-napa, itu demi keamanan kalian juga. Soalnya baru tadi itu ada orang kesurupan gara-gara camp di situ. Padahal juga udah dibilangin sama teman Pade, porter yang nganterin orang dari Nigeria, dari turis asing gitu, naik ke Kerinci, udah dibilangin tuh sama temennya Pade. Cuman nggak tahu kenapa ngeyel apa-apa, tetap ngecamp di situ. Dan akhirnya pertamanya sih dia kayak hipo, kedinginan, akhirnya hipo kan, hipotermia, dan ditolongin tuh sama pendaki-pendaki lainnya. Alhamdulillah mendingan. Dia timnya dia itu pada masak, pada bikin air, pada yang ada yang ngerokok, ada yang ngopi juga. Nah tiba-tiba tuh yang tadinya hipo itu duduk bengong, tiba-tiba kesurupan. Nah alhamdulillahnya itu kata Pade itu ada orang yang ngerti mengeluarkan itu, akhirnya dikeluarin. Nah habis itu saran dari orang yang ngeluarin itu, turun, jangan melanjutkan pendakian. Nah tapi 3 orang temennya itu tetap kekeh mau sampai puncak. Dan akhirnya setelah diberi penjelasan begini-gini, mereka ya sedikit mengerti dan mereka turun. Yang tadi pas gue naik itu gue kira itu orang apa keseleo, apa kakinya apa kenapa-napa kan, karena digendong sama temennya. Nah gue juga nggak tahu sih itu dia kenapa. Nah pas gue dengar cerita dari Pade itu baru gue tahu kalau dia habis hipo, setelah itu kesurupan juga kan. Gue kaget dengar cerita Pade. Dan ya mau gimana lagi, gue udah sampai shelter 1 dan biaya dari Jakarta ke Kerinci itu juga nggak murah. Dengan pertimbangan yang penting gue melanjutkan pendakian. Gue sama teman-teman melanjutkan pendakian, tapi ada syaratnya. Kita udah bilang sama teman-teman, kita sepakat nggak melakukan hal-hal yang aneh lah. Ya walaupun kita tuh emang kita tuh semuanya ya udah gimana ya, udah ada pengalamannya. Dengan saya udah ke gunung-gunung di daerah Jawa, teman saya juga itu kenalan saya itu juga dari Jakarta, cuman dari daerah Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Mereka juga udah ke gunung-gunung Jawa yang notabene kita udah ada pengalaman buat melakukan pendakian. Nah kita bersepakat untuk tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan, yang sembarang-sembarang gitu, yang alhasil sebenarnya kita tahu, cuman kita ingatkan lagi dan kita menahan diri kita sendiri. Setelah itu malam menjelma dan kita masuk tenda ngopi-ngopi. Yang cewek itu selesai memasak kan, terus habis itu goreng tempe, goreng segala macam. Nah kebetulan habis maghrib itu kita makan. Habis itu selesai makan kita ngobrol-ngobrol kan. Emang kita belum kenal, baru kenal pas di base camp kaki gunung itu kita baru kenal. Terus kita ngobrol-ngobrol, saling tanya rumahnya di mana, ikut pecinta alam apa enggak, apa kayak udah pernah ke gunung mana aja, udah pengalaman kemana aja. Dan habis itu cerita sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil salaman juga, kita bercengkraman, saling kenal. Habis itu gak lama setelah kita ngobrol selesai, kita memutuskan untuk istirahat masing-masing. Tiba-tiba ada yang ketok tenda kita. Tolong. Nah terus kita keluar kan. Habis itu bilang,
tolong temen temen kita hipo. Nah sontak dong kita panik. Untung kita bawa oksigen. Sebenarnya itu dalam pendakian itu oksigen benar-benar sangat penting, soalnya kita nggak tahu alam. Untungnya kita bawa oksigen, minyak kayu putih, modal 2 itu kita bawa ke tempat yang hipo itu. Kebetulan yang berangkat itu cuma 2 orang itu teman saya, namanya Kak Bintang sama Kak Ayu. Mereka yang menangani di sana. Sekitar setengah jam mereka balik lagi ke tenda kita. Mereka cerita bahwa orang yang hipo itu nggak pakai matras, bajunya tipis, jaketnya juga ya nggak sesuai standar pendakian, terus sleeping bagnya basah. Ya kita juga, teman-teman juga sempat kesel dong, kenapa dia tuh memutuskan buat mendaki Gunung Kerinci tapi peralatan mereka itu sendiri tuh nggak lengkap. Apalagi mereka juga nggak mengerti survive, padahal temennya banyak, tapi mereka malah gimana ya, malah mencari pertolongan gitu. Harusnya kalau kita mau mendaki gunung itu kita harus ya setidaknya kita tahu cara penanganan pertamanya. Kalau dia hipo, kalau dia kram, kalau dia keseleo, kalau dia kenapa-napa, kita tuh harus tahu. Tapi itu mereka nggak, kayak lepas tangan aja gitu, tiba-tiba ngetok tenda kita. Alhamdulillah sih dia udah gimana, udah sadar, udah lumayan lah. Akhirnya disuruh ganti baju, ganti celana. Yang celananya kena yang SB-nya basah kan kena celana pasti. Nah celananya tuh basah. Akhirnya ganti semua celana, baju, dimintain SB sama teman yang kering, dipakein SB temannya dia yang kering, dikasih jaket double 2. Alhamdulillah udah lumayan sih. Nah itu cerita malam pertama. Setelah teman saya Kak Ayu sama Kak Bintang itu cerita tentang orang yang tadi hipo, karena mereka berdua yang nanganin dan sisanya di tenda, kita memutuskan untuk tidur bangun. Sebenarnya kita memutuskan cuma untuk 2 hari 1 malam, cuman karena niatnya mau summit jam 4, karena tapi jam 3 sampai pagi itu bener-bener hujan gerimis. Alhamdulillahnya tuh nggak ada badai, angin nggak kencang, cuman gerimis hujan gitu doang. Alhamdulillahnya nggak ada angin. Nah setelah kita bangun, yang cewek masak, yang cowok biasalah ngopi, ngerokok, ngobrol sama pendaki yang lainnya. Saat itu sih lumayan rame, ada 7 tenda di shelter 1, ngobrol. Terus habis itu saya juga ngobrol, saya ketemu orang Bima, saya ketemu orang Curup yang asli Jambi, saya ketemu orang Padang, saya ketemu orang-orang Lampung, orang Medan, orang Batak. Habis itu setelah kita ngobrol, kita itu melanjutkan enggak melanjutkan perjalanan. Setelah ngobrol itu kan kita dipanggil sama temen cewek kita untuk makan sarapan. Nah kita sarapan, habis itu kita selesai sarapan, kita beresin, habis itu kita mulai pendakian kan, ngelipat tenda, ngepacking ulang di dalam tas carrier kita. Setelah itu baru kita melanjutkan pendakian. Jalan dari shelter 1 ke shelter 2, subhanallah jalurnya nggak dikasih napas, nanjak, terus nanjak sampai akhirnya tiba di pos 2, di shelter 2. Di shelter 2 kita istirahat sebentar, baru lanjut ke shelter 3. Ke shelter 3 itu kita melakukan perjalanan lumayan lama ya, 1,5 jam. Di shelter 3 setelah sampai, kita ketemu lagi sama pade-pade itu. Kebetulan yang mendakinya bareng sama kita dari bawah. Ketemu lagi sama pade-pade itu, sapa-sapaan, tegur-teguran, salaman. Kita bangun tenda seperti biasa, yang cewek masak, yang cowok ya free time gitu, ngopi-ngopi. Habis itu setelah makan, kebetulan kita nyampe shelter 3 itu lumayan siang, jam 3. Setelah masak-masak dan kita
semua makan. Itu sekitar selesainya itu jam setengah 5. Jam setengah 5 itu kita ngobrol-ngobrol cerita sama pendaki. Ada pendaki yang gimana ya, mengalami hal-hal gaib. Kayak dia cerita kalau dia itu ngelihat sosok hitam gede tinggi pas di pos 3. Nah, saya kaget dong. Kenapa dia berani banget cerita pas kita mau naik, padahal kita belum nyampe bawah. Tapi karena saya itu orang yang gimana ya, kalau untuk di gunung itu saya nggak percaya. Bukannya nggak percaya, tapi saya gimana ya, kayak yang istilahnya nggak percaya lah ya. Karena yang saya tahu, kalau kita jaga sikap, jaga omongan, jaga lingkungan kita tetap bersih, ya kita nggak bakal diganggu hal-hal yang kayak gitu. Terus habis itu cerita bikin mental gue down kan, yang notabene gue lewat pos 3 tadi tuh. Pos 3 gue juga lewat, dan dia bilang pas mau jalan ke mata airnya dia ngeliat itu. Gue sontak kaget dong. Mereka itu pendaki yang satu jalan sama kita, di hari yang sama jalan sama kita. Nah, gue takutin itu ternyata gimana ya, nggak gue terlalu pikirin sih. Nah, setelah selesai makan mulailah habis sisa. Nah, habis sisa kita memutuskan untuk tidur karena jam 4 kita summit. Tapi nggak lama kemudian gue kayak parno gitu mikirin yang tadi diceritain sama orang itu. Tapi gue berusaha keras untuk nggak mikirin itu cerita orang itu. Setelah gue parno gue hilang, gue mau tidur, tiba-tiba dia ngetok tenda gue tuh. Parno gue muncul lagi, tok. Gue tanya siapa, nggak dijawab. Ngetok sampai 3 kali. Pas gue buka, alhamdulillahnya orang. Pas gue buka, orang minta tolong, tolong teman saya hipo. Akhirnya ditolongin tuh, karena kebetulan dia bilang, tadinya gue mau keluar kan, sini saya tolong. Kebetulan dia bilang jangan, minta tolong sama mbaknya aja, soalnya yang hipo cewek. Ya gue juga nggak mungkin kan ngeliat orang cewek gue suruh ganti baju ya kan. Akhirnya gue bangunin Kak Bintang sama Kak itu buat ngecek yang hipo itu. Kebetulan kita itu di shelter 3 itu dimintain tolong sama orang itu 2 kali. Yang pertama cewek, yang kedua itu cowok, dua sekaligus hipo. Ya karena ya alasannya satu, perlengkapan mereka kurang, dan mereka juga teman-temannya juga nggak tahu perawatannya. Nah, dari situ gue mulai gimana ya, mulai perasaan gue tuh mulai ganjil gitu. Yang kok bisa dari pos 1 dari shelter 1 ada orang hipo, terus shelter 3 juga ada orang hipo banyak minta tolong. Nah, gue udah mulai gimana ya, udah mulai nggak masuk akal lah kata gue. Tapi gue tetap berpikir positif. Yang rencananya jam 4 summit, karena gue terlalu kepikiran hal-hal itu, dan akhirnya kita jam 4.15 baru bangun ngumpulin nyawa, masak mie, habis itu preparein air minum buat kita summit. Kita langsung jalan pakai sepatu, jalan summit. Subhanallah, puncaknya indah banget, tapi perjalanannya yang bikin kaki geter, dengkul pengen geser. Dan kita turun lagi kita makan untuk terakhir kalinya, karena tadi pagi kita makan cuma Indomie, cuma dikit. Habis itu pas turun kita masak nasi berbagai macam lauk, kita habisin, kita kenyangin perut kita turun. Nah, kisah mistis gue itu dimulai saat kita turun. Dari gimana ceritanya, aduh, sebenarnya sih gue nggak mau gue inget-inget lagi, cuman buat berbagi pengalaman aja. Dari shelter 3 sampai shelter 2 itu gue jalan, dan alhamdulillah tuh nggak gimana ya, kejadiannya itu nggak terlalu yang bikin gue parno banget. Cuman itu kayak ada apa ya, putih hitam gitu
cepet banget. Pas gue lagi kan dari shelter 3 ke shelter 2 kan gue istirahat itu 2 kali. Nah pas istirahat lagi duduk, gue nyalain rokok itu. Pas gue lagi nunduk nyalain rokok itu tiba-tiba bus kenceng banget. Nah karena di situ gue udah mulai parno, udah mulai takut. Gue ajak kawan-kawan gue, udah yuk kak, ayo bang, kita cepetan yuk bang yuk. Ntar takut kena gelap di trek. Akhirnya mereka setuju, kita turun jalan ke shelter 1. Nah di shelter 1 ini yang benar-benar gimana ya, bikin gue absurd banget pikiran gue. Pas gue di shelter 1 itu kan istirahat sekitar 5 menit. Gue ngerokok lagi. Tapi ini kayak katanya jelas banget pas gue lagi ngerokok ngeluarin asap. Kan ada pohon gede di depan gue. Tiba-tiba ada yang ngelongok gitu. Durasinya sekitar 3 detik. Balik lagi ke belakang pohon. Dan gue masa bodohin itu, dan gue angkat tangan deh buat nyamperin itu pohon. Gue gak berani deh. Setelah itu gue positive thinking, dan gue turun ke pos 3. Nah di pos 3 ini benar-benar puncak ketakutan gue itu. Gimana ya, gue jadi tuh gue kan dari shelter 1 ke shelter dari shelter 1 ke pos 3 itu kan gue jalan berenam. Nah gue memutuskan untuk sama teman gue, Mas Gondrong, gue panggilnya karena dia gondrong. Gue bilang sama teman-teman, gue jalan duluan ya, sekalian gue ngambil air kita udah habis, daripada kita nggak minum. Kebetulan hari juga udah 5:30. Gue takut banget di situ sebenarnya, udah 5:30 gimana. Gue mikir, soalnya gue tuh selama gue mendaki itu naik itu terang, turun itu sore. Alhamdulillah gue nggak pernah kena malam, dan gue di situ sangat parno kalau kena malam. Akhirnya gue sama Mas Gondrong ini turun. Mereka itu jalannya agak lumayan lama kan, karena dengkul emang udah belum tercopot. Sebenarnya gue juga nggak bisa maksain, cuman ya karena daripada gue nggak minum, teman-teman daripada nggak minum, gue maksain diri sama teman gue, Mas Gondrong ini, jalan tanpa henti. Akhirnya sampai pos 3 kita naruh keril, dan naruh keril kita nitip sama ada abang-abang di situ bertiga sama temennya. Bang, istirahatnya lama nggak? Oh iya nih mas, masih lama, soalnya temennya dia juga keseleo kan, jadinya nggak bisa terlalu buru-buru. Habis itu, mas saya titip tas ya mas ya. Oh iya mas, mau ngambil air ya mas ya? Gue bilang dong, iya mas, mau ngambil air ke situ. Oh yaudah ya mas, hati-hati ya mas ya. Gue gimana ya, karena udah dari shelter 3 pas pengen ke puncak itu udah disuguhin dengan hal-hal yang nggak masuk di akal. Pas dia ngomong hati-hati itu, gue jadi ngena banget gitu ke pikiran gue. Akhirnya gue jalan kan, gue pamitan, ayo mas duluan ya mas ya. Gue jalan, otomatis gue inget dong, soalnya yang pas pertama naik gue juga jalan ke mata air itu, dan teman gue satunya ini lagi ini tuh enggak kan, jadi dia nggak tahu jalan, nyuruh gue jalan duluan. Pas gue jalan, karena gue udah tahu jalannya, gue pede jalan. Gue jalan, ada belokan pertama yang 500 meter itu yang pertama itu yang nggak tahu kemana, yang belokan ke kiri itu. Nah belokan kedua itu setelah 300 meter dari belokan pertama itu ada belokan kedua. Nah gue gimana ya, pas gue lihat kan emang ada tanda kayak, lu tahu label botol aqua yang dililitin di botol itu kan. Nah itu tuh diikat di pohon-pohon kecil. Nah diikat di pohon kecil kan, di sepanjang trek itu diikatin di pohon kecil kan. Nah gue otomatis gue ngikutin kan. Pas pertama naik, pas mau naik gunung itu kan, ngambil air juga gue sama temen gue. Tapi yang satu pas gue turun dia ngambil air ini, dia nggak ikut. Nah pas gue mulai perjalanan itu, belokan 1 itu bukan jalannya, dan belokan 2 gue mulai turun. Pertama di pohon pertama itu ada bawa plastik aqua yang dililitin ke pohon itu. Pas gue turun lagi, gue udah mikir, ini jalanan gak kayak gue waktu berangkat. Jalanannya curam banget.
benar-benar kemiringannya berapa ya, kemiringannya itu hampir 45 derajat lah, bukan 45, berapa sih, kayak garis miring gitulah, kayak garis miring gitulah pokoknya. Terus gue bilang ke teman gue, berat ini kayaknya bukan jalurnya deh, bukan jalurnya. Gue udah ngerasa aneh, jalurnya begini banget. Terus kata teman gue, kagak berat, ini beneran jalurnya. Kan lu nggak tahu kan, gue bilang lagi, kan lu nggak tahu pas pertama kan gue yang jalan ngambil air. Terus dia bilang, ya terus lu mau jalan mana lagi? Terus daripada kelamaan mikir di situ, keburu malam kan, akhirnya gue putusin turun. Bener-bener megang-megang pohon, akar-akar dipegangin gitu, turun megangin akar. Habis turun curam gitu, ngambil kanan. Nah kebetulan tuh di tengah kanan tuh ada jalan setapak dikit, habis itu kayak longsoran gitu. Jadi gue emang bener-bener harus megang akar, habis itu loncat ke sisi itu, kayak putus gitu jalurnya, loncat set. Gue itu kayak wah udah nggak beres. Gue bilang sama temen gue, berat ini kita kayaknya emang bukan ini jalurnya, berat. Soalnya gue ngalamin langsung pas kita mau naik, gue yang ngambil air. Gue keras sama teman gue gitu kan, gue ngomong. Terus kata dia, lu tadi ngambil air di genangan apa di sungai? Di sungai, berat, batunya putih. Itu gue ngeliat sungai batunya putih. Udah ayo turun aja. Temen gue ngomong begitu kan. Gue gini, gue turun, lu yang nunggu di sini dah. Gue mikir nggak mungkin dia turun sendiri ya kan. Akhirnya gue maksa turun, ngambil air. Itu keadaannya tuh gimana ya, karena udah mataharinya ketutupan itu udah agak gelap. Jadi gue emang harus pakai senter lampu gitu. Udah agak gelap, ngambil air sederijen, balik lagi gue naik ke atas. Nah pas gue balik naik ke atas itu, gue ngeliat kayak apa ya, kayak ada ini sejenis bivak segitiga. Cuman gue yakin itu bukan buatan manusia. Gue yakin banget bukan buatan manusia, karena itu kayak berbentuk bivak, cuman bukan bivak kayak secara alami gitu, akar-akar membentuk gitu. Nah di situ gue mulai curiganya itu, gue mikir kandang macan kan, kandang harimau, karena emang populasi harimau marak di Gunung Kerinci. Gue panik, gelisah, gue suruh buru-buru. Nah pas gue naik itu kan baru kelihatan jelas tuh dalamnya ada apa aja. Alhamdulillahnya nggak ada harimau, cuman kayak ada sesajen gitu. Terus ada kayak bukan teko, apa sih yang dari tanah lihat itu, apa namanya, guci apa, kecil gitu pokoknya, kayak buat air gitu. Nah gue di situ mikir pakai logika gue, nggak mungkin ada orang yang bisa bawa beginian dengan rapi tanpa tergores sedikit pun, dibawa sampai ke sini. Mikiran logika gue itu nggak mungkin ada. Tapi gimana ya, namanya orang kita lagi di alam, kalau kita mikir negatif ya kita bisa ke bawah. Tapi di situ gue memutuskan untuk berpikir positif. Gue berpikir positif bahwa itu bukan apa-apa, mungkin aja itu penduduk asli situ yang mempercaya apa-apa. Dan setelah itu gue naik, dan sialnya pas udah nyampe persimpangan itu gue ngeliat ke kiri ada jalan. Padahal pas gue jalan sebelum ngambil air itu, emang itu udah mentok dedaunan gitu. Gue shock di situ. Gue jalan ke tim, ke teman-teman. Gue bilang, udah ayo cabut. Teman gue yang Mas Gondrong ini, cuman dia yang tahu cerita gue paniknya gue itu. Jadi dia nggak cerita dulu ke teman-teman gue. Gue saking gue paniknya, gue suruh teman gue buru-buru, udah ayo buru-buru. Dan akhirnya jalan tuh
Nah jalan, pas mau jalan ke pos 2 itu gilanya kena maghrib. Tapi yang ada suara azan jelas. Tapi yang gue pikir itu ini tuh nggak, gimana ya, nggak jauh, jelas banget. Terus gue udah seneng dong sama teman-teman. Alhamdulillah udah deket. Istirahat sebentar dengerin azan. Terus saya azan jalan lagi. Nah jalan lagi, jalanan becek karena bekas hujan. Nyampe di pos 2. Di pos 2 itu gue ketemu sama teman-teman pendaki juga. Habis itu memutuskan jalan bareng kan, karena bareng-bareng rame itu lebih aman. Setelah gue jalan bareng-bareng, jalan ke pos 1 tuh. Nah di sini juga ada hal aneh. Gue itu jalan dari pos 2 ke pos 1 itu ngelewatin batang kayu. Batang kayu tuh udah tergeletak di tengah, becek. Karena becek ditaruh batang kayu buat pendaki lewat gitu. Nah gue lewat situ kan, dan gue juga jalan lagi tuh. Gue bilang sama teman-teman, break dulu karena azan isya. Nah gue bingung tuh di situ. Gue tuh orangnya kan ngitungin waktu ya, estimasi perjalanan gue tuh gue hitungin dari pos 1 ke pos 2 saat naik itu cuma 25 menit. Tapi pas turunnya itu gue bisa habis 45 menit. Dan pas gue selesai jalan lagi, gue agak jalan lagi. Dan sialnya gue jalan di tempat yang sama, batang di tengah karena becek, batang di tengah jalan. Nggak tahu lagi gue harus gimana. Gue nggak cerita ke teman-teman gue. Padahal teman-teman gue juga kayaknya tahu, ngerasain bahwa ini tuh kita udah lewat 2 kali. Nah jalan, pas udah sampai pos 1 istirahat kan. Nah istirahat tuh gue udah mulai tenang karena lampu-lampu kayak lampu-lampu warung yang di kaki gunung itu, sama lampu-lampu motor para petani gitu udah kesorot. Terus udah kedengeran juga suara motor. Gue udah alhamdulillah. Terus pas jalan lagi ke pos 1, gue ngalamin hal yang sama, diputerin 2 kali di tempat yang sama, di kejadian yang sama juga. Jadi kayak tengah-tengahnya becek, jadi jalurnya itu cuma ada di sebelah kiri, muterin pohon gede. Habis muterin pohon gede ada jalan lagi, ikutin jalan terus. Nah setelah gue ikutin jalan ternyata gue ngelewatin juga jalan yang sama. Dan di situ gue cuma bisa istighfar. Gimana ya gue ceritain ya. Kira jalan lagi. Setelah jalan lagi nyampe pintu rimba. Tapi ada cerita yang kelewat nih. Pas dari pos 2 ke pos 1 itu, emang teman gue Kak Ayu dan Kak Bintang itu orangnya gak bisa diem, cerita tapi ngomongnya dengan nada suara tinggi, agak keras gitu. Nah kebetulan tuh gue juga kayak keturunan dari kakek gue tuh kayak gue bisa merasakan kayak ada dimensi lain yang ngikutin gitu. Dan kadang-kadang juga bisa lihat. Gue itu kalau bisa lihat itu kalau lagi shock berat, kalau lagi panik tuh gue bisa lihat. Tapi karena keadaan gue udah lumayan alhamdulillah tenang, gue jalan lagi kan. Dan dia
ikutin. Nah gue takut tuh di situ, teman gue diikutin. Gue takut, gue makin shock dong, makin shock. Pas di belokan gue ngeliat sosok gede hitam. Ini gedenya pohon, kan pohon ya, itu dia lebih tinggi daripada pohon yang gue lihat. Gue shock, terus pokoknya ya udahlah gitulah. Pas itu gue sempat ngeliat beberapa detik, nggak gue hirauin, gue jalan lagi. Akhirnya sampai pos 1, jalan lagi sampai mengalami hal yang aneh tadi gue ceritakan. Sampai pintu rimba tuh gue belum berani cerita, gue cuma syukur doang. Alhamdulillah. Duduk di pintu rimba sebentar, habis itu lanjut jalan lagi. Nah, jalan dari pintu rimba sampai warung itu jauh banget. Padahal pas gue naik itu deket. Dalam pendakian itu relatifnya itu naik lama, turun cepet ya kan. Tapi ini enggak, pas gue jalan dari pintu rimba ke warung di kaki gunung, warung warga gitu, lama. Tapi gue nggak tahu emang karena gue capek atau karena gue halu, gue nggak tahu deh. Cuman itu pengalaman gue jalan akhirnya sampai warung. Dan gue nanya sama teman gue, Berat, lu ngerasain gak sih tadi dari pos 3 ke pos 2 itu kita ngelewatin tempat yang sama, dari pos 2 ke pos 1 juga ngelewatin becikan yang sama? Kata temen gue, iya gue ngerasain turun jadi lebih lama. Temen gue juga kebetulan dia ngomong gini, padahal gue naik gue hitungin loh, sama, jadi gue sama dia sama ngitungin juga. Tapi dia juga ngerasain hal yang aneh. Gue nanya lagi ke yang lain, lu ngerasain hal yang aneh gak sih? Gue mau orang tahu-tahuan kayak gitu, kata dia. Kata yang gue tanyain, orang tahuan kayak gitu, yang penting gue pulang cepet. Berarti dia nggak ngeliatin jalan, dan gue sama teman gue doang yang ngeliatin jalan. Dan itu aneh banget. Gue cerita tuh di inian, dan yang sosok itu badan gue ngerasa lemes, merinding gitu. Dan dia masih ngikutin kawan gue Kak Bintang sama Kak Ayu ini, yang gue bilang tadi agak susah dikontrol suaranya, cerita gitu. Masih ngikutin. Dan abis itu jemputan gue kayak losbak gitu datang, naik losbak. Dan gilanya lagi, itu arwah masih ngikutin gue sampai naik losbak juga. Gue panik banget saat itu. Akhirnya sampai base camp. Di base camp gue turun duluan, langsung ke kamar mandi, gue cuci muka, wudu. Habis itu gue balik lagi ke depan. Gue ngeliatin teman-teman gue yang lagi pada naro keril. Gue ngeliatin itu juga masih masih diikutin sama sosok itu. Dan gue panik banget. Kuping gue jadi gimana ya, panas banget kuping gue. Akhirnya gue memberanikan diri, gue ngomong sama temennya dia. Soalnya kan gue balik juga nggak bareng dia kan. Gue jadi bilangin ke temannya dia tuh yang berangkat sama pulang bareng sama dia. Gue bilangin, Bang, nanti kalau kak ini sama kak ini merasakan mual atau pusing atau berubah sikap, disuruh wudu ya Bang ya, ambil wudu. Kalau waktunya sholat disuruh sholat. Terus habis itu lu ambil air, lu bacaan Al-Fatihah, sama lu sebut Allahu Akbar 3 kali ya Bang ya. Habis itu lu suruh minum, mereka berdua. Tapi dia tuh gimana ya responnya ke gue ya? Ya gimana sih, kayak kesel aja gitu, bikin dia panik. Cuman gue bilang itu ya demi kebaikannya dia, bukan buat manikinnya dia. Gue takutnya kenapa-napa ya kan di jalan. Nah akhirnya tuh karena mereka itu dikejar tiket pesawat, kebetulan tiket pesawatnya itu jam berapa gitu pokoknya dia ngomong. Langsung pesen travelnya dateng, langsung tuh pamitan sama gua. Jadi tuh temannya mereka itu
Satu nggak ikut bareng mereka karena dia orang Padang, dia sekalian mau ke Padang sama gue sama temen gue juga. Jadi gue bertiga nggak langsung balik ke Jakarta, mendingan ke Padang. Gue ke rumah nenek gue dan mereka juga ke rumah saudara-saudara mereka lah. Dan gue ngeliat dia naik travel itu masih diikutin, dan gue di situ berdoa semoga mental, semoga nggak ngikutin lagi, semoga mereka selamat sampai rumah. Dan habis itu gue lanjut ke Gunung 7. Sebenarnya di Gunung 7 sih gue juga ngalamin hal mistis, cuman ya nggak banyak karena udah lama nih gue cerita. Jadi sesingkatnya aja ya, gue di Gunung 7 itu cuma ngalamin yang namanya embusan angin di kuping, cuman ngalamin penglihatan sekilas doang gitu. Ya mungkin itu tadi cerita dari Muhammad Suja. Makasih banget udah ngirimin ceritanya di Kamis Horor. Dan buat kalian yang punya cerita serem, bisa langsung aja kirimin ke Instagram gue. Dan khusus untuk podcast itu bisa VN aja, nanti kirimnya ke email gue langsung, nasjembros28@gmail.com. Dan buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Ya udah, mungkin segitu aja dari episode kali ini. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.